Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, evolusi perangkat lunak. Di sini kami menjelaskan mengenai eh, CVS, yaitu Concurrent Version System. Nah, bisa di next. Nah, di sini kami beranggotakan empat orang. Yang pertama itu ada Nadif Zuhairi Abdillah. Lalu yang kedua ada Safwan Abdullah. Dan yang ketiga ada Nabhan Torik Arianto. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Iqmar Riza. Oke. Nah, materi yang pertama itu yaitu mengenai spesifikasi tools CVS. Lalu yang kedua ada fitur perangkat lunak dari CVS-nya. Lalu yang ketiga ada cara penggunaan dan juga demo dari CVS. Dan yang keempat yaitu diskusi mengenai hubungan antara CVS ini dengan evolusi perangkat lunak dan manajemen sistem. Oke, untuk materi yang pertama yaitu spesifikasi tools CVS akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Nabhan Torik Arianto. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Yang pertama yaitu spesifikasi tools. Nah, jadi tools yang digunakan itu namanya adalah CVS Tortoise, merupakan sebuah aplikasi klien untuk mengelola repository Current Version System atau CVS yang terintegrasi dengan shell Windows. Nah, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan version control langsung dari Windows Explorer-nya. Mungkin berikutnya. Nah, untuk spesifikasinya yaitu platform menggunakan Windows baik itu 32 bit atau 64 bit dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah C++ dan aplikasi ini juga adalah open source. Nah, fitur utamanya adalah integrasi langsung dengan Windows Explorer, dukungan terhadap CVS seperti commit, update, diff, dan log. Nah, selanjutnya adalah antarmuka GUI yang mudah digunakan tanpa perlu command line. Dan yang terakhir adalah dukungan notifikasi visual terkait perubahan pada file di repository. Selanjutnya. Nah, untuk instalasi CVS Tortoise, kalian bisa mengunduhnya langsung dari SourceForge atau dari CVS Tortoise itu sendiri. Dan ini adalah linknya. Dan untuk instalasinya adalah seperti ini. Klik dua pada Tortoise, klik next, next, directory, dan mungkin untuk lebih komplitnya sebenarnya sudah dijelaskan pada bagian 3 nanti. Ya, selanjutnya. Nah, untuk kelebihan CVS Tortoise, yang pertama adalah integrasi Windows Explorer. Nah, jadi pengguna tidak perlu menggunakan command line karena CVS Tortoise itu udah terintegrasi dengan shell Windows. Jadi penggunanya juga lebih mudah. Nah, yang terakhir adalah antarmuka grafis yang mudah dipahami oleh pengguna, bahkan bagi pemula yang belum terbiasa dengan version control. Nah, selanjutnya open source gratis digunakan dan full access. Kode sumber juga dapat dimodifikasi. Nah, dan yang terakhir adalah notifikasi visual. Nah, untuk perubahan file, status commit, dan update dapat langsung dilihat di Windows Explorer dengan icon dukungan penuh CVS dan mendukung semua perintah CVS dasar seperti checkout, commit, diff, merge, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah kekurangan CVS Tortoise. Yang pertama hanya mendukung Windows. Jadi OS yang didukung adalah Windows, tidak mendukung yang lain seperti macOS dan Linux. Yang kedua, protokol CVS terbatas. Jadi versi control ini relatif lebih tua, jadi udah agak lama. Dan banyak organisasi sudah beralih. Biasanya yang sekarang itu Git namanya. Nah, hal ini membatasi penggunaan CVS Tortoise di era saat ini. Selanjutnya, kurang populer. Dukungan dan update CVS Tortoise tidak terlalu aktif, tidak banyak dibandingkan klien-klien version control yang lain. Sehingga user sulit untuk mendapatkan update fitur terbaru atau dukungan teknis. Nah, yang terakhir adalah kurangnya fitur dibandingkan dengan tools modern seperti Git, Subversion atau SVN. CVS Tortoise kurang memiliki fitur-fitur seperti branching dan merging yang lebih baik. Ya, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Nabhan. Ya, untuk yang selanjutnya itu mengenai fitur perangkat lunak akan disampaikan oleh Nadif Zuhairi Abdillah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Fitur-fitur utama dalam CVS Tortoise. Yang pertama ada integrasi penuh dengan Windows Explorer, di mana di shell integration, jadi bisa menambahkan opsi CVS langsung di menu klik kanan folder atau di Windows Explorer. Lalu mendukung icon overlay untuk menunjukkan status file. Yang kedua ada fungsi CSV lengkap seperti commit, update, diff, log, and merge. Lalu yang ketiga manajemen branch and tag, yaitu dukungan penuh untuk CSV, branching dan tagging meskipun sistem branching di CSV tidak sefleksibel Git. Yang keempat, keamanan terintegrasi, di mana keamanan ini mendukung otentikasi via SSH. Lalu pengguna dapat mengkonfigurasi CVS root dengan protokol SSH. Yang kelima ada history tracking, di mana fitur ini menyimpan riwayat perubahan setiap file dan folder, lalu menampilkan perbedaan antara dua file dalam format visual atau teks untuk membantu memahami perubahan. Yang keenam ada conflict resolution, di mana fitur ini menyediakan antarmuka GUI untuk menangani konflik ketika melakukan merge. Yang ketujuh, GUI yang mudah digunakan, di mana fitur ini menampilkan grafis sederhana namun fungsional yang memudahkan pemula untuk bekerja dengan CVS. Lalu user interface ini juga menyembunyikan banyak kompleksitas CVS sehingga pengguna tidak perlu memahami perintah command line. Yang kedelapan ada CVS checkout dan import, di mana pengguna dapat mudah mengimpor folder lokal ke dalam repositori CVS atau melakukan checkout dari repositori. Di CVS ini juga terdapat fitur tambahan, yaitu Auto Merge Tool, di mana fitur ini melakukan penggabungan file secara otomatis jika tidak ada konflik yang besar. Lalu ada Diff Tool eksternal untuk mengintegrasi dengan tool eksternal seperti WinMerge atau Beyond Compare untuk diff visual yang lebih lengkap. Yang terakhir, pemantauan konfigurasi, di mana disesuaikan untuk bekerja dengan repositori lokal maupun remote, termasuk pengaturan proxy untuk menghubungkan ke server di belakang firewall. Fitur-fitur ini mungkin cukup sekian fitur-fitur dari CVS. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nadif. Untuk yang selanjutnya itu mengenai cara penggunaan dari CVS ini dan juga mungkin nanti ada demonstrasi dari CVS ini, saya serahkan kepada Safwan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dari cara penggunaan dan juga demo dari CVS Tortoise. Nah, dari cara penggunaan ini berisikan tentang inisialisasi, menambahkan file, commit file, cara menambahkan tag, branch pada CVS Tortoise. Nah, yang pertama yaitu ada instalasi untuk CVS Tortoise. Dilakukan dengan pengaturan default, mungkin saya lakukan dengan langsung demo saja. Nah, di sini kita sudah ada file instalasinya. Kita download dari mana ya? Dari bentar. Kita download dari sini. Hmm, kita download yang ini. Nah, nanti akan langsung terdownload secara otomatis. Nah, jika sudah di-download, kita langsung buka saja filenya. Nah, sini kita klik yes. Nah, sini kita klik OK, bahasa Inggris. Nah, sini kita klik next saja. Nah, sini kita pilih kita mau diinstal pada
di mana gitu. Sini kita default saja di C, program files, lalu tortoise CVS. Kita klik next lagi. Sini juga kita memilih full installation, lalu klik next lagi. Nah, jika sudah selesai, langsung di restart saja komputernya. Nah, jika sudah selesai penginstalasinya, kita bisa selanjutnya yaitu ada inisialisasi. Nah, pertama kita buat folder baru untuk dijadikan repository untuk CBS. Nah, sini kita buat folder baru, testing 5. Nah, lalu selanjutnya kita buka CMD atau command prompt dengan akses admin. Nah, selanjutnya kita inisialisasi repositori yang sudah dibuat dengan menggunakan kode CVS min-d, lalu dengan patch-nya dan init. Kita copy saja. Nah, di sini disesuaikan ya, dengan path-nya di sini adalah testing 5. Nah, jika selesai maka akan ada output seperti berikut. Nah, selanjutnya kita buat modul dengan membuat folder baru di dalam repository. Kita buat folder baru lagi untuk modulnya yaitu tes demo. Nah, lalu selanjutnya kita klik kanan pada eh, file explorer lalu pilih CVS checkout. Nah, di sini protokolnya kita pilih yang lokal atau locally mounted folder dan repository foldernya kita sesuaikan lagi yaitu eh, sini testingnya testing 5. Nah, modulnya yang ini yaitu tes demo. Nah, jika berhasil maka akan ada tulisan sukses CVS operation completed. Nah, selanjutnya em, kita buat file baru. Contohnya sini adalah file teks dokumen dengan nama demo. Nah, eh, untuk menambahkan file ke dalam CVS tersebut, kita dapat dengan mengklik kanan, lalu pilih CVS add, lalu kita langsung coba saja. Sini klik kanan, lalu CVS add. Nah, sini kita pilih file apa yang kita mau tambahkan ke dalam Tortoise CVS. Nah, sini kita pilih eh, file tersebut ya, yaitu demo.txt, lalu klik OK. Nah, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan CVS commit agar eh, masuk beneran. Nah, sini kita pilih komennya. Untuk komitnya file baru. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, berhasil. Nah, berarti file tersebut sudah berhasil ditambahkan ke dalam CVS dan kita juga bisa melihatnya secara revision graph untuk melihat jejak secara visual, yaitu dengan cara klik kanan pada filenya, lalu klik CVS dan pilih revision graph. Nah, sini akan muncul dari file yang telah kita tambahkan ke dalam Tortoise CVS. Nah, sini adalah hasil commit yang tadi kita barusan lakukan, yaitu sini ada revision 1.1, ada date-nya, ada author-nya, dan ada komennya yang telah kita tambahkan tadi, yaitu file baru. Nah, nantinya file yang telah di-commit itu akan muncul secara otomatis di sini. Nah, kita juga bisa memperbaharui file
langsung kita coba saja. Nah, sini kita coba modifikasi dari filenya, yaitu kita tambahkan file diperbaharui. Lalu kita save, lalu kita klik kanan dan kita klik commit komennya, perbaharui, klik OK. Nah, selesai. Lalu kita bisa lihat lagi pada revision graph-nya. Nah, jika file tersebut berhasil diperbaharui, maka akan ada eh, revision baru, yaitu versi 1.2 dengan komen yang telah kita buat lagi tadi. Nah, ini menandakan bahwa commit yang tadi kita berhasil telah dilakukan. Nah, kita juga bisa mengembalikan file ke versi yang sebelumnya. Nah, semisal file yang kita buat sekarang yang telah kita commit ini salah gitu. Jadi kita harus mengembalikan file ke versi yang sebelumnya. Kita bisa melakukannya dengan ke revision graph. Lalu kita pilih versi yang mana yang kita mau kembalikan. Misalnya kita mau kembali ke versi 1.1. Nah, sini kita bisa dengan klik kanan lalu kita pilih ini ya, get this revision sticky. Nah, sini sukses. Nah, maka dari revision graphnya juga berubah ya. Sini ada outline hijau di luarnya. Nah, bisa kita lihat juga di sini. Nah, untuk file demo.txt-nya ini kembali ke sebelumnya gitu, kembali ke versi sebelumnya, yaitu ke versi 1.1. Hal ini berguna jika adanya kesalahan yang dilakukan saat melakukan commit. Nah, kita juga bisa menambahkan tag pada kita bisa melakukannya dengan pada revision graph. Sini kita bisa misalnya kita ingin menambahkan tag pada versi 1.1. Kita bisa dengan klik kanan lalu tag. Nah, sini kita namai tagnya mau apa. Misal tag 1.1. Berhasil. Nah, maka akan muncul di sini tag 1.1. Tag ini berguna untuk menamai revisi kontrol dari yang telah kita buat. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan dengan menambahkan branch. Langsung saja kita coba lagi di sini. Nah, di sini misalnya kita ingin menambahkan branch di 1.2. Kita klik kanan lalu pilih branch. Pilih nama branch-nya. Branch baru. Oke, dan berhasil. Nah, sini muncul di branch baru. Lalu untuk masuk ke dalam branch barunya juga kita bisa melakukannya dengan ke file explorer demo, lalu kita pilih CVS update special. Nah, sini kita klik pilih checklist. Nah, sini kan nggak ada, kita pilih update list. Nah, lalu pilih branch yang kita mau masuki, yaitu branch baru. Lalu klik OK. Nah, berhasil. Nah, coba kita perbaharui lagi. Coba diperbaharui lagi. Save. Lalu kita commit lagi dengan command branch. Berhasil. Nah, kita bisa lihat di revision graph-nya. Nah, di sini ya, sudah masuk. Jadi, alur pengembangan filenya, kita sudah masuk ke dalam branch baru. Yang dimana branch ini hmm, memungkinkan tim untuk melakukan pengembangan yang paralel dan juga memperbaiki bug dengan aman dan juga melakukan eksperimen tanpa mempengaruhi kode utama. Mungkin sekian dari cara penggunaan dan juga demonya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safwan yang telah menjelaskan mengenai demonstrasi dan juga cara penggunaan dari CVS ini. Oke, yang terakhir yaitu masalah tentang
diskusi mengenai hubungan antara software atau ya yang kami pilih adalah CVS dengan evaluasi perangkat lunak dan configuration management. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwasannya CVS ini ada itu di tahun 1990-an. Dan pada sebelumnya kita sudah mengenal apa yang ada juga, yaitu eh, configuration management, yaitu salah satunya adalah revision control system. Ya, pada tahun 1982 dan ditulis dengan menggunakan bahasa C. Nah, CVS ini tentunya memiliki hubungan dengan evolusi perangkat lunak, yang dimana CVS ini menjadi suatu jembatan antara yang awalnya kita pada RCS yang tahun 1982, lalu kita masuk ke generasi selanjutnya yaitu CVS, dan pada akhirnya kita menemukan evolusi yang selanjutnya, yaitu adalah distributed version control system. Nah, yang salah satunya adalah Git, Mercurial, dan juga Bazaar. Nah, eh, CVS ini juga tentunya memiliki eh, pada awalnya memang digunakan untuk mengelola sumber daya proyek secara besar-besaran gitu, terutama pada bidang pengembangan perangkat lunak yang gratis. Namun seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Nabhan, bahwasannya CVS ini memiliki kekurangannya sendiri, yang dimana salah satunya adalah hanya bisa digunakan pada Windows, sehingga otomatis orang-orang akan beralih ke uh, control management system yang lainnya. Nah, uh, pada CVS ini juga sudah terdapat dokumentasi perubahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Safwan, bahwasannya kita dapat melihat revisi dari setiap perubahan yang telah kita gunakan, sehingga hal itu juga menjadi evolusi yang dimana hal tersebut digunakan kembali oleh Git, yang dimana kalau misalkan kita bisa lihat dikit, kita bisa menemukan versi keberapa dari atau ada perubahan apa pada folder tersebut. Nah, terus ada juga revert ya, tadi revert ke versi sebelumnya, dan juga pengembangan paralel, atau kita bisa menggunakan CVS ini dengan orang lain secara eh, berbarengan gitu, bersama-sama. Nah, pada akhirnya CVS ini juga merupakan suatu software yang memang membuat eh, manajemen sistem ini lebih lebih configuration management system ini lebih teratur, sehingga bisa memunculkan adanya Bazaar, Mercurial, dan juga Git. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami memohon maaf karena eh, mungkin ada salah kata dari kami, dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan, dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.